warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kamis 24 Januari 2019. Selamat pagi pemohon dan termohon. Terima kasih telah hadir dalam sesi mediasi ini. Nama saya Reni Safitri, SMH, dan saya akan memfasilitasi pertemuan ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk mencari solusi atas sengketa yang terjadi terkait penjualan tanah. Mari kita mulai dengan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dimulai dari pemohon terlebih dahulu. Selamat pagi, saya Samian, pemilik tanah yang terletak di Desa Jatikerto, Kecamatan Keromangan, Kabupaten Malang dengan sertifikat hak milik nomor 2667 luas 3214. Terima kasih kepada pemohon. Sekarang silakan kepada termohon. Selamat pagi, saya Suari, pihak yang membeli tanah tersebut. Baik, dikarenakan kita sudah saling memperkenalkan diri, di sini saya selaku mediator yang ditunjuk oleh pemohon dan termohon untuk menyelesaikan perkara ini. Di sini saya sudah menyusun jadwal mediasi antara pihak pemohon dan pihak termohon, bisa ibu dan ibu lihat dan disepakati bersama. Saya sepakat dengan jadwal mediasinya. Baik, karena pada pihak sepakat, agenda mediasi kali ini adalah membuat tata tertib mediasi, di mana tata tertib mediasi ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam mencapai kesepakatan. Di sini saya sudah menyiapkan tata tertib mediasi. Bisa ibu dan ibu lihat, jika sepakat bisa ditandatangani. Tata tertib mediasi ini sudah disepakati. Di sini saya ingin mendengar permasalahan dari pemohon dan termohon, baik dari pihak penggugat Ibu Samian dan pihak tergugat yaitu Ibu Suari. Mungkin bisa dijelaskan dari pihak pemohon dulu terkait permasalahan ini. Baik Pak, pada tanggal 24 Desember 2014 saya telah menjual kepada pihak kedua atas bidang tanah Tegal sertifikat hak milik nomor 2667 luas 3214 yang terletak di Desa Jatikerto, Kecamatan Keromangan, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebelah utara Tanah Sukarman, sebelah timur Tanah Pecet, sebelah selatan Sungai, sebelah barat Tanah Jaya. Di mana dalam jual beli tersebut tidak dilakukan di PPAP, akan tetapi dilakukan dengan cara adat saling percaya dengan harga sebesar 450 juta rupiah. Dikarenakan pembayaran belum lunas, maka sampai sekarang sertifikat hak milik atas tanah masih dalam penguasaan saya sebagai pemilik atau belum diserahkan kepada pihak kedua setelah 6 bulan. Setelah sekian lama pihak kedua tidak melunasi kekurangan pembayaran, akan tetapi saya melalui kuasa hukum saya telah mengundang pihak pertama ke kantornya sebanyak 3 kali untuk melakukan klarifikasi tentang hal tersebut. Pihak saya pada tanggal 26 Agustus 2019 jam 1 telah menghadap di kantor kuasa hukum pihak kedua. Selanjutnya, saya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2019 jam 1 telah menghadap di kantor kuasa hukum pihak kedua. Dan di dalam pertemuan tersebut, pihak kuasa hukum pihak kedua telah meminta kepada saya untuk membuat surat pernyataan tertanggal 26 September 2019 yang isinya adalah pengakuan saya tentang belum terjadinya pelunasan pembayaran dari pihak kedua pada saya dan memperbolehkan pihak kedua menjualnya kepada orang dengan harga Rp200.000 per meter. Dikarenakan pihak kedua tidak melunasi pembayaran atas kekurangan pembayaran tersebut, maka saya melalui kuasa hukum saya pada tanggal 15 November 2019 telah mengirim surat somasi pertama. Namun surat somasi pertama tidak dijawab oleh pihak kedua melalui kuasa hukumnya dengan berbagai macam alasan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2019, pihak kedua melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat somasi pertama kepada saya yang isinya adalah agar saya segera menyerahkan sertifikat hak milik tanggal 24 Februari kepada pihak kedua dengan alasan pihak kedua sudah membayar lunas, padahal faktanya pihak kedua selama 5 tahun belum membayar lunas tanah milik saya, Pak. Baik, termohon bagaimana tanggapan Anda terhadap permasalahan yang dijelaskan oleh penggugat? Sesungguhnya saya tidak ada niat untuk melakukan hal itu, Pak. Keterlambatan pembayaran itu
sendiri dikarenakan adanya masalah keuangan di keluarga saya dan juga bisnis saya yang jalan, Pak. Saya sendiri juga ditekan terus sama pemohon untuk membayar uang muka tersebut sebesar 200 juta rupiah. Uang tersebut sudah saya serahkan ke pemohon dan sertifikat pun masih dipegang oleh pemohon, Pak. Akan tetapi pemohon terus mendesak saya dan mengancam jika uang itu tidak dilunasi dengan cepat maka uang DP yang saya kasih di awal akan dianggap hangus dan tidak dikembalikan ke saya, Pak, dan tanah tersebut akan dijual ke orang yang lain, Pak. Karena hal inilah saya melakukan cara seperti itu, Pak. Baik, dikarenakan saya sudah mendengar pokok permasalahan dalam kasus ini, maka mediasi akan kita tunda dan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal mediasi yang sudah kita sepakati tadi. Silakan Pak, Ibu dan Ibu untuk hadir di jadwal mediasi selanjutnya dengan membawa proposal penawaran terkait permasalahan ini. Dengan demikian mediasi ini ditunda. Baik, saya tutup mediasi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan mediasi kita kemarin. Hari ini Kamis 31 Januari 2019. Dimulai langsung dari pemohon, dijelaskan. Baik Pak, dikarenakan rekayasa yang dilakukan oleh pihak kedua atas cerita maupun bukti surat terbukti bahwa saya dipaksa untuk membuat kwitansi sebagai tanda pelunasan. Namun di dalamnya seolah-olah saya telah menjual objek sengketa kepada Pak Ki Haji Makruf, padahal sama sekali saya tidak merasa menjual kepada Pak Ki Haji Makruf. Kerugian yang saya alami adalah yang pertama kerugian material berupa sisa uang pokok yang tidak dibayar oleh pihak kedua. Apabila uang sebesar 205 juta rupiah di tabungan di Bank BRI selama 5 tahun, jika tanah milik saya telah digarap dan ditanami tebu, setiap tahun 1 kali panen tebu sebesar 40 juta rupiah. Kerugian imam material saya adalah beban batin, karena saya selalu berusaha meminta baik-baik kepada pihak kedua agar segera membayar lunas. Namun melalui kuasa hukumnya, pihak kedua selalu diancam akan dilaporkan pidana, sehingga saya selalu cemas dan gelisah memikirkan keadaan. Maka beban batin ini tidak ternilai harganya, namun saya menetapkan nilainya sebesar 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, saya tidak mengajukan penawaran terkait dengan uang prestasi yang dilakukan oleh pihak kedua terkait dengan jual beli sebidang tanah yang dilakukan tempo hari. Dan permasalahan awal terkait dengan jual beli ini tidak didasari oleh perjanjian antara kedua belah pihak, maka tidak ada hukum atau perjanjian yang mengikat antara kami. Maka kami dari pihak pertama menawarkan penawaran, yakni yang pertama melihat kerugian yang kami alami selaku pihak pertama yang kami sudah sampaikan di atas, kami memiliki untuk perjanjian jual beli tanah tersebut dibatalkan, dan kami meminta dengan tegas kepada pihak kedua untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saya berupa kerugian material saja 64 juta, dan pihak saya tidak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan tempo hari. 2. Perjanjian dibatalkan dan saya tidak perlu mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh pihak kedua, dan pihak kedua tidak perlu mengganti kerugian baik material atau imam material kepada saya. Perjanjian dilanjutkan dan pihak kedua harus membayar kekurangan pembayaran tanah sebesar 250 juta rupiah plus kerugian material 200 juta rupiah. Ini tuntutan dan permintaan dari saya selaku pemohon dalam perkara ini, Pak. Baik, dikarenakan kita sudah mendengar tuntutan atau permintaan dari pihak pemohon, di sini saya mempersilakan kepada pihak pemohon untuk menyampaikan tuntutan. Sesungguhnya pihak kedua tidak berniat melakukan uang prestasi. Adanya keterlambatan pembayaran dikarenakan masalah internal terkait hal ekonomi yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan jual beli ini. Oleh karena itu, pihak kedua menginginkan adanya musyawarah atau mediasi untuk membuat kesepakatan baru yang kemudian disetujui oleh pihak pertama. Adapun tawaran yang diberikan sebagai saya sebutkan karena masalah internal yang tidak memadai dan berdampak ke masalah ekonomi untuk melakukan jual beli, hal tersebut
menjadi alasan dikatakannya wan prestasi, sehingga pihak kedua memberikan tawaran perjanjian jual beli tetap dilanjutkan dengan membayar sisa kerugian sejumlah 250 juta rupiah. Pembayaran tersebut akan diangsur sebanyak 2 kali dengan waktu yang ditentukan bersama dengan nominal 125 juta rupiah. Karena adanya masalah internal yang digolongkan sebagai keadaan memaksa relatif yang memicu pihak kedua tidak melakukan prestasinya, sehingga dengan alasan tersebut tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wan prestasi. Ini adalah tuntutan kami, Pak. Kami terhadap masalah ini bisa diselesaikan tanpa ada yang dirugikan, Pak. Baik, untuk pihak pertama dan pihak kedua, saya mengerti pihak pertama dan pihak kedua di sini sama-sama merasa dirugikan atas adanya kejadian ini. Saya juga paham dan mengerti tuntutan yang Pak Ibu dan Ibu berikan pasti didasari dari kerugian baik material maupun immaterial, yaitu ibu dan ibu alami. Di sini saya sebagai mediator atau penengah antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai kesepakatan bersama. Di sini saya akan menawarkan kepada pihak pertama dan pihak kedua terkait penawaran yang sudah diberikan oleh pemohon maupun termohon. Jika tawaran dari salah satu pihak bisa disepakati, maka akan saya buat akta perdamaian antara pemohon dan termohon. Maaf Pak, jika saya melihat dengan mendengar tawaran yang diberikan oleh pemohon sangat tidak masuk akal. Di sini saya sudah memberikan uang DP sebesar 200 juta rupiah untuk pembelian tanah tersebut, Pak. Uang dan sertifikat tanah berada atau dikuasai oleh pemohon, Pak. Jadi di sini saya merasa dirugikan jika saya sepakat dengan salah satu tawaran dari pemohon. Saya sudah keluar uang 200 juta dan harus menambah lagi dengan nominal yang tidak masuk akal, yang sangat tidak setuju ini, Pak. Loh, saya di sini Pak merasa dirugikan bukan hanya karena ibu tidak membayar uang sisa jual beli tanah, tetapi juga kerugian yang ditimbulkan akibat saya tidak bisa menggarap tanah sengketa tersebut. Coba ibu pikir, kalau saya bisa menggarap tanah tersebut dengan menanam tebu atau apa saja, pastinya saya mendapatkan keuntungan Bu setiap tahunnya. Ini saya tidak bisa apa-apa terkait tanah ini. Ditambah juga kerugian mental yang saya alami terkait tingkah laku bahwa selama sengketa tanah ini terjadi. Baik, ibu dan ibu harap tenang. Kita selesaikan mediasi ini dengan pikiran yang dingin. Kepada pihak pertama dan pihak kedua kan sudah sepakat tempoh hari untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi. Jadi kita cari titik tengah dan permasalahan ini. Dikarenakan pihak pertama dan pihak kedua belum mencapai kesepakatan terkait penawaran dari ibu dan ibu berikan, di sini saya selaku moderator akan memberikan penawaran kepada ibu dan ibu guna mencapai kesepakatan. Ibu dan ibu tenang saja, di sini saya tidak berpihak kepada siapapun, dan penawaran yang akan saya buat usaha mungkin tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Bagaimana? Apakah setuju? Baiklah kalau begitu Pak, saya setuju. Saya setuju juga. Baik, dikarenakan para pihak belum mencapai kesepakatan, maka saya akan membuat penawaran yang nantinya bisa menjadi pertimbangan bagi kedua belah pihak. Di sini saya akan membutuhkan waktu untuk menyusun penawaran tersebut, ya, ibu dan ibu, untuk mediasi ini, dan kita lanjutkan sesuai dengan jalur mediasi yang telah kita sepakati tempoh hari. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kamis 7 Februari 2019. Baik, ibu dan ibu terkait kesepakatan kita pada pertemuan kemarin, di sini saya sudah menyusun penawaran dari saya selaku moderator atau penengah dalam permasalahan ini. Bisa ibu dan ibu lihat, dan ibu dan ibu juga bisa berunding terkait penawaran dari saya. Bagaimana ibu dan ibu, mungkin ibu dan ibu bisa berunding kepada kuasa hukumnya terkait penawaran yang saya berikan, atau antara pihak pertama dan pihak kedua sendiri bisa berunding terkait hal ini. Dan saya akan izin keluar agar ibu dan ibu bisa berunding. Sebentar Pak, saya berunding dengan kuasa hukum saya dulu. Saya juga Pak, saya akan berunding dengan kuasa hukum saya terlebih dahulu. Baik, silakan ibu dan ibu berunding terlebih dahulu dengan kuasa hukumnya. Bagaimana ibu dan ibu terkait penawaran dari saya? Baiklah Pak, saya sebagai termohon sepakat dengan penawaran Bapak.
di mana pemohon di sini termohon setuju dengan penawaran yang saya berikan. Jadi pemohon juga setuju dengan kesepakatan pemohon, maka bisa saya siapkan akta perdamaiannya. Sebelumnya setelah saya melihat dan mencermati isi penawaran dari Bapak Mediator, saya merasa belum setuju. Karena di sini kerugian yang saya alami baik material maupun material tidak diganti oleh pihak kedua. Saya setuju dengan penawaran dari Bapak apabila ganti rugi atas kerugian material yang saya alami dibayar oleh termohon sebesar 100 juta rupiah. Dan jika termohon tidak dapat melunasi kelak, maka uang DP yang sudah saya pegang hangus dan tidak dikembalikan kepada termohon dan jual beli dibatalkan. Baik Bu, di sini saya mencoba untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Dan saya juga tidak berpihak ke salah satu pihak, tapi saya mencari jalan tengah-tengah di antara tawaran yang diberikan kepada ibu dan ibu demikian. Biar tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari, mungkin untuk termohon bagaimana terkait tambahan dari pihak termohon atas kerugian material dan uang DP tersebut. Sebelumnya saya mohon izin Pak untuk runding dengan kuasa hukum saya terlebih dahulu. Baik, silakan. Baiklah Pak, jika memang ini jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya setuju dengan penawaran yang Bapak berikan dan tambahan ganti rugi yang disampaikan oleh pemohon tadi. Saya berharap tidak ada permasalahan lagi yang timbul setelah permasalahan ini selesai. Baiklah, jika kedua belah pihak telah sepakat dengan tawaran yang saya buat, maka di sini saya akan membuat akta perdamaian untuk ibu dan ibu, di mana akta ini nantinya akan menjadi hukum bagi pihak pertama dan kedua untuk menjalankan kesepakatan terkait permasalahan jual beli tanah ini. Baik, setelah mediasi hari ini selesai dan kedua belah pihak telah sepakat dengan akta perdamaian tersebut, saya tutup mediasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.